Oke, Pak Daniel dan penonton, selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai materi TikTok ya. Di mana sini ada anggota kami yaitu Alexander Eric Chandra, kemudian Alvin, saya sendiri, dan Chris Fernando. Nah, pertama-tama latar belakang dari TikTok. Nah, TikTok ini seperti yang kita tahu ya, kalau TikTok ini adalah aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming ya di kalangan anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa. Yaitu di mana TikTok ini adalah platform yang berupa media audio visual, di mana aplikasi TikTok ini buatan dari negeri Tiongkok gitu. Nah, media ini adalah media yang menyebarluaskan berbagai kreativitas dan keunikan setiap penggunanya. Nah, media TikTok ini adalah sebuah media yang memberikan efek spesial yang unik gitu dan menarik bagi penggunanya. Jadi penggunanya tuh tidak bisa hanya sekali dua kali gitu saja karena mereka tuh kayak rasa kecanduan gitu menggunakan TikTok. Jadi kan banyak tuh kan video-video TikTok tuh kalau dari yang penggunanya tuh tidak mungkin sekali. Jadi berapa video gitu, 10 atau lebih gitu kan. Nah, kemudian TikTok sendiri dimiliki oleh CEO ByteDance yaitu Zhang Yimin. Nah, Zhang Yimin ini adalah orang yang kelahiran di Cina bagian selatan yaitu di kota Longyan. Nah, tapi tahukah kalian kalau aplikasi TikTok ini sebenarnya sudah ada loh beberapa tahun yang lalu di mana rintisan aplikasi ini diluncurkan di Cina dan Amerika pada tahun 2014. Nah, sebelum TikTok, mereka itu menamakannya Musical.ly dan aplikasi ini juga dengan cepat menjadi sangat populer di kalangan remaja khususnya di Cina dan Amerika. Nah, pada tahun 2015 itu jutaan orang itu bergabung dengan musik karena popularitasnya. Dan selain dari negara-negara seperti Cina dan Amerika, aplikasi Musical.ly itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, pada Mei 2016, lebih dari 70 juta orang mengunduh Musical.ly dan lebih dari 10 juta video itu diunggah setiap hari di aplikasi ini. Semuanya berjalan dengan baik, dengan kemudian ada aplikasi lain yang bernama Douyin. Kedua aplikasi tersebut kemudian menggabungkan diri dan membentuk platform baru yang bernama TikTok. Setelah 2 Agustus 2018, TikTok itu popularitasnya meningkat seperti Facebook dan juga YouTube. Nah, saat ini TikTok itu digunakan digunakan oleh beberapa negara, bukan beberapa sih, sudah banyak sih, di mana negara tersebut eh, ada 154 negara di seluruh dunia dengan 800 juta pengguna aktif setiap harinya. Nah, di India sendiri itu ada lebih dari 119 juta pengguna aktif dengan catatan pengunduhan sebanyak 277,6 juta kali. Sementara di Cina, pengguna yang menggunakan aplikasi ini secara rutin itu tercatat sebanyak 400 juta orang. Kelebihan dan kekurangan TikTok sebagai media promosi. Kelebihannya adalah memiliki banyak pengguna. TikTok ini memiliki sebanyak 800 juta pengguna aktif. Rata-rata pengguna TikTok membuka aplikasi ini sebanyak 8 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok termasuk sosial media yang sering dibuka, mempromosikan produk di TikTok dengan konten yang menarik dan hashtag yang sesuai bisa membuat produk atau brandmu dilihat banyak orang. Bahkan saat ini TikTok juga banyak influencer atau yang biasa disebut dengan seleb TikTok. Karena aplikasi ini populer, konten TikTok kini makin beragam. Mulai edukasi, kesehatan, hingga beberapa universitas atau sekolah juga melakukan promosi atau branding melalui TikTok. Kelebihan yang kedua adalah fitur TikTok itu mulai digunakan. Tidak semua orang memiliki keterampilan mengedit video. TikTok memudahkan penggunanya dengan menyediakan beberapa tools seperti start dan stop record, timer, dan lainnya. Tak hanya itu, TikTok juga memiliki berbagai macam filter visual, efek waktu, green screen, transisi, stiker, teks, emoji, GIF, dan masih banyak lagi. Dan kita juga dapat bebas menambahkan background musik atau voice over untuk video kita. Yang ketiga tuh ada kelebihannya tuh populer di kalangan remaja. Apabila target market dari produk yang akan kita jual adalah usia remaja,
maka kita juga perlu melakukan promosi di TikTok. Dilansir dari sindonews.com, Head of Public Policy TikTok Indonesia menjelaskan bahwa pengguna TikTok di Indonesia ini didominasi oleh generasi Y dan Z dengan rentang usia 14-24 tahun. Selain itu, generasi milenial juga merupakan generasi yang lebih konsumtif dan cenderung impulsif. Karena inilah TikTok merupakan media promosi yang sesuai untuk menjangkau target pasar kita. Yang keempat, hashtag untuk discover feed. TikTok ini memiliki fitur hashtag yang memudahkan penggunanya untuk menemukan konten yang diinginkan. Kita dapat memanfaatkan fitur ini dengan memberi hashtag yang sesuai dengan tema, mudah diingat, dan relevan dengan produk yang akan kita jual. Tambahkan hashtag FYP agar konten kita dapat muncul pada halaman pengguna lainnya. Biasanya, apabila konten kita berhasil masuk FYP, maka kita akan peroleh banyak like, komen, dan share, dan sehingga kita dapat memudahkan untuk menjangkau banyak orang. Yang kelima adalah TikTok Ads. TikTok juga memiliki platform ads yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan jangkauan konten yang kita buat. Membuat TikTok Ads tidak sulit. Kita bisa menuju laman TikTok, kemudian mengisi berapa data yang diminta. Setelahnya kita bisa menentukan tujuan pembuatan iklan, mengatur target dan anggaran, mengunggah video atau foto, menambahkan call to action atau CTA iklan, dan selesai. CTA ini bisa mengarahkan pengguna menuju website, melakukan penginstalan aplikasi atau lainnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan selain kelebihannya, TikTok juga memiliki kekurangan. Kekurangan pertama adalah fitur TikTok ini terbatas, yaitu hanya bisa konten video, tidak seperti platform lainnya yang bisa mengunggah berupa foto. TikTok ini hanya bisa video, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan kreativitas kita dengan maksimal, karena hanya bisa menggunakan konten video. Dan yang kedua adalah memerlukan keahlian khusus dan kreativitas yang tinggi. Tentunya belum tentu semua orang ini memiliki keahlian khusus atau kreativitas yang tinggi. Dan untuk beberapa pihak, ini pun dapat menjadi kekurangan. Next. Selanjutnya ada fitur-fitur media sosial TikTok. Kita kan semua tahu kalau di media sosial itu pasti terdapat beberapa fitur-fitur yang menjadi andalan mereka, terutama kalau lagi pembahasan TikTok ini, pastinya mereka memiliki fitur-fitur yang membuat para pengguna itu menjadi tertarik untuk terus menggunakannya. Nah, dari fitur-fitur tersebut ada 8 macam bentuk fitur yang dimiliki TikTok yang dapat menarik perhatian para penggunanya. Seperti yang pertama ada penambahan musik. Penambahan musik di sini diartikan karena kan TikTok pada awalnya merupakan generasi sebelumnya itu Musical.ly, yang dimana ada aplikasi untuk mengisi musik suara. Nah, di TikTok ini penambahan musik ini juga diberlakukan dikarenakan mengikuti penerus sebelumnya. Jadi di setiap video yang kita upload atau yang kita buat, pastinya kita akan bisa menambahkan musik-musik sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bahkan musik-musik tersebut pun bisa diisikan dengan berbagai macam musik yang bersifat internasional, bahkan dengan artis-artis ternama, dikarenakan musik-musik tersebut telah mendapatkan lisensi legal dari setiap artis tersebut. Lalu yang kedua ada filter pada video. Selain dengan pemasukan musik di dalam video tersebut, TikTok juga memberikan kebebasan dalam berupa pemberian filter pada video mereka, yang dimana filter tersebut berguna untuk bagi-bagi mereka yang ingin memperbagus latar atau tampilan video mereka. Lalu ada filter stiker dan efek di video. Nah, yang ini juga mirip seperti filter pada video, yang dimana ini memberikan termasuk sebagai bentuk kreativitas yang nantinya dapat digunakan oleh para pengguna TikTok tersebut untuk mengisi kekreativitasan mereka dalam video tersebut dalam bentuk stiker dan efek-efek yang mungkin dapat menarik perhatian para pengguna TikTok lainnya agar dapat melihat hasil apa yang telah mereka kerjakan. Lalu ada filter voice changer. Kalau filter yang ini bergunanya ketika terkadang ada beberapa video pengguna TikTok itu yang sering
menutupi suara asli mereka agar tidak banyak orang yang mengetahui wujud asli mereka. Sehingga TikTok meluncurkan fitur voice changer sehingga mereka dapat menjaga privasi mereka lebih aman. Lalu ada filter mempercantik. Filter ini berguna untuk bagi para kaum wanita yang dimana mereka suka menampilkan sisi cantik mereka, yang dimana mereka terkadang jika tidak ada bantuan melalui filter, mereka pasti akan menggunakan make up. Nah, untuk mengurangi penggunaan make up, maka TikTok mengeluarkan fitur untuk mempercantik diri, sehingga para wanita tidak perlu menggunakan make up lagi dan hanya menggunakan filter saja sudah cukup untuk mempercantik diri mereka di TikTok. Lalu ada filter auto caption. Filter auto caption ini bentuknya seperti yang ada di YouTube, yang dimana itu seperti subtitle. Jadi ketika kita merekam menggunakan suara, itu ada bentuk tombol yang enable auto caption, sehingga TikTok dari device-nya akan otomatis merekam suara kita dan memunculkannya sebagai bentuk subtitle. Jadi orang-orang yang mungkin tidak kedengaran suaranya bisa membaca subtitlenya dengan mudah. Lalu filter hapus komen dan blokir pengguna secara massal. Filter ini diluncurkan oleh TikTok guna untuk menutupi adanya para komen haters yang dapat merusak citra nama baik para pengguna TikTok tersebut. Dan juga fitur ini memiliki akses untuk memblokir para pengguna TikTok yang memberikan komentar yang jahat atau yang tidak baik tersebut dari akun pengguna tersebut. Lalu ada fitur live. Fitur live ini merupakan fitur yang telah ada di Instagram yang seperti yang kita tahu, mereka bisa melakukan siaran secara langsung. Namun fitur ini hanya berlaku ketika penggunanya telah mencapai minimal 1.000 followers, sehingga fitur ini masih kurang bisa diminati oleh banyak orang dikarenakan ada batasan yang perlu dicapai terlebih dahulu. Lanjut. Lalu ada karakteristik konten TikTok. Nah, dari tadi yang ada disebutkan itu ada fitur-fiturnya. Namun, fitur-fitur tersebut tidak akan bisa sepopuler sekarang tanpa adanya karakteristik para pengguna TikTok tersebut. Jadi, media sosial ini saat ini banyak digunakan sebagai sarana teknologi oleh manusia sebagai bentuk media hiburan, baik ketika mereka sedang istirahat ataupun ketika sedang berada di tempat kerja. Namun, perkembangan media sosial tidak lepas dari kebiasaan apa yang telah mereka lakukan sehari-hari, yang biasa disebut dengan karakteristik. Maka dari itu, beberapa karakteristik yang ada di konten TikTok para pengguna itu ada 5 macam, seperti hanya 29 menit. Karakteristik ini dimaksudkan adalah para pengguna TikTok umumnya cenderung hanya menghabiskan waktu mereka paling sedikit 29 menit hingga batas waktu yang tidak ditentukan bagi mereka diri sendiri, dikarenakan di dalam TikTok memiliki banyak macam konten-konten yang menjadi penarik perhatian bagi diri mereka sendiri, yang dapat memungkinkan bahwa mereka dapat menyaksikan video-video konten orang lain di atas waktu 30 menit hingga 1 jam ke atas. Lalu ada kategori fashion, makanan, dan komedi. Ini adalah bentuk karakteristik yang dapat saya temukan di internet yang mengatakan bahwa orang Indonesia umumnya lebih suka mencari kategori tentang fashion, makanan, dan komedi. Yang dimana konten-konten ini sebenarnya diusulkan kembali dari TikTok tersebut sebagai bentuk iklan atau dorongan karena kita telah pernah menyukai video ataupun konten-konten orang tentang kategorinya bagian fashion, makanan, ataupun komedi, sehingga akan muncul terus-menerus. Lalu banyak konten. Karakteristik konten orang Indonesia yang begitu beragam membuat banyak pengguna TikTok jadi cukup tertarik untuk ikut menggunakan TikTok untuk menciptakan konten-konten yang menarik dan berguna bagi banyak orang. Namun ada beberapa konten yang begitu populer dan menarik perhatian banyak orang, seperti pada tahun ini ada video populer TikTok yang cukup populer yang menampilkan
gaya para pria ataupun wanita yang menampilkan cara pakaian mereka yang awalannya hanya biasa saja dan diiringi dengan lagu. Lalu mereka di tengah-tengah video mereka akan berubah penampilan menjadi berpenampilan yang bagus ataupun yang lebih keren. Lalu adanya dengan mengikuti berbagai tantangan. Dari sumber yang saya dapat, orang Indonesia cenderung lebih menyukai adanya video konten yang berkaitan dengan tantangan atau challenge, yang dimana ini menandakan bahwa orang-orang kita lebih suka menontonkan orang-orang yang diberikan challenge ketimbang ketika mereka melakukan tantangan itu sendiri, dikarenakan itu dapat menarik perhatian mereka dan juga menghibur bagi mereka. Lalu ada filter TikTok. Filter TikTok yang lagi sedang booming saat ini di Indonesia itu ada filter yang dapat mengubah wajah kita menjadi wajah karakter-karakter Disney, yang dimana filter itu sangat booming sekitaran beberapa bulan yang lalu, dan itu menjadi filter yang paling teratas jika dilihat berdasarkan data. Itu merupakan beberapa karakteristik konten-konten para pengguna TikTok di Indonesia. Lanjut. Ini adalah salah satu bentuk video populer di TikTok tahun 2021. Lanjut. Kemudian inilah contoh pemakaian TikTok itu dalam dunia bisnis. Nah, seperti yang kita lihat dalam video ini, sebenarnya ini saya ambil video TikTok ini dari salah satu teman saya, di mana sebenarnya ini video untuk Kampung Rajut ya, di mana memang dikhususkan untuk penjualan di hari 12-12 gitu kan, ada kan namanya event 12-12. Nah, kalau kita lihat keefektifan dari video TikTok ini, itu bisa dikatakan efektif ya, karena dari PIC-nya si Kampung Rajut ini sendiri bilang bahwa sehari itu laku 2.000 packingan. Nah, kalau menurut kita saja 2.000 packingan itu sudah banyak sekali, dan tentunya menurut kami juga itu sudah efektif banget, dan terutama kalau untuk bisnis Kampung Rajut seperti ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Tuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.